Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak dosen Tony Suhendra. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami pada mata kuliah pengantar teknologi industri yang kami beri judul Big Data, Framework Hadoop, dan Crawling. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Masta Angel Valentina Paradede. Yang kedua, Melisha Zailana Putri. Yang ketiga, dengan saya sendiri, Bibi Aditya Wanatirta. Dan terakhir, Eriantoro. Baiklah, materi pertama mengenai Big Data akan disampaikan oleh saya sendiri. Dimulai dari pengertian. Big Data ialah suatu konsep yang dimana suatu sistem dapat mengumpulkan bermacam-macam informasi di berbagai informasi berbeda. Lalu, mendapatkan intisari dari informasi tersebut. Next. Big Data memiliki karakteristik 3V, yaitu volume, variety, dan velocity. Yang pertama, mengenai volume. Data tiap harinya terus bertambah banyak, yang dimana setiap harinya sebanyak 2,5 exabyte data per harinya dibuat. Maksud dari volume ini ialah di mana sistem big data ini mampu menampung data yang sangat besar. Setiap data itu memiliki jenis dan tipenya sendiri, seperti data foto, data video, data teks, dan lain-lain. Tak terbayangkan jika suatu sistem menyimpan data yang bervariasi atau yang tidak terstruktur seperti situs web, email, dokumen, dan lain-lain. Oleh karena itu, selain memiliki sistem volume, Big Data juga dapat menganalisis jenis data yang bervariasi dan berbeda-beda, yang sering kita sebut variety. Selanjutnya, velocity. Velocity yaitu kecepatan big data dalam mengolah suatu data menjadi informasi yang valid. Contohnya, jika kita pernah mengirim pesan WhatsApp, berapa cepat kita dapat mengirim pesan tersebut. Selanjutnya mengenai data mining. Pengertian data mining ialah alat yang digunakan untuk mengambil data ataupun mengakses data dalam jumlah besar dan dengan cara yang cepat. Secara spesifik, data mining ialah suatu cara untuk mengekstrak atau menggali informasi lebih dalam data ataupun informasi dalam jumlah yang besar, yang pada awalnya informasi tersebut tidak diketahui sebelumnya, namun bisa dimengerti sehingga dapat membuat keputusan yang penting. Sedangkan menurut Witten, Ian Frank tahun 2011, definisi data mining adalah proses ekstraksi suatu data atau pola sebelumnya tidak diketahui, bersifat implisit, dianggap tak berguna, menjadi informasi atau pengetahuan dari data yang jumlahnya sangat besar. Baiklah, peran utama data mining akan disampaikan oleh teman kami, Eriantoro. Kepada Eriantoro dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya peran utama data mining. Yang pertama,
estimation atau estimasi bertujuan menebak tentang sesuatu yang belum kita ketahui nilainya. Contohnya, menebak pendapatan karyawan swasta saat informasi atau data tersebut telah diketahui. Kedua, forecasting atau prediksi. Bertujuan mengira suatu nilai pada masa yang akan datang. Contohnya, menerka stok bahan bakar di SPBU 1 tahun yang akan datang. Yang ketiga, classification atau klasifikasi. Ialah prosedur penemuan model dan fungsi yang mendeskripsikan atau membedakan konsep dan kelas data. Bertujuan agar dapat memprediksi kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Yang keempat, clustering atau pengelompokan, yaitu pemisahan dan memfilter suatu data sesuai karakteristiknya. Dan yang kelima, association atau asosiasi. Biasa kita juga disebut menganalisis keranjang pasar yang memiliki fungsi untuk mengidentifikasi objek-objek produk yang akan dibeli pengunjung bersama dengan objek lain. Selanjutnya, framework Adobe. Pengertian framework Adobe ialah merupakan sebuah perangkat lunak yang open source untuk penyimpanan terdistribusi dan pemrosesan terdistribusi skala besar pada data sets di cluster. Adobe merupakan suatu framework open source berbasis Java lisensi Apache yang digunakan sebagai pengolahan data. Adobe ini berjalan yang saling terhubung dengan beberapa komputer lainnya. Framework ini memiliki 4 modul utama. Yang pertama, Adobe Distributed File System atau disingkat HDFS. File system terdistribusi yang beroperasi di hardware standar maupun low-end. Yang kedua, Yet Another Resource Negotiator atau disingkat YARN. Sistem yang mengatur dan memonitor cluster, node, dan resource usage. Yang ketiga, MapReduce. Framework yang memiliki program untuk melakukan komputasi data secara paralel. Yang keempat, Adobe Common. Penyedia library Java yang dapat digunakan oleh semua modul. Langkah-langkah untuk menjalankan Adobe. Yang pertama, masuk ke terminal sebagai Hadoser, kemudian jalankan Adobe dengan perintah start all, SH, dan periksa apakah sudah berjalan dengan memastikan kelengkapan Adobe dengan mengetikkan perintah GPS. Yang kedua, periksa Adobe yang sudah berjalan dengan masuk ke browser dan mengetik localhost 50070 untuk masuk ke dalam localhost Adobe. Manfaat framework Adobe. Yang pertama, dapat ditingkatkan kapasitasnya. Adobe adalah teknologi yang memberikan solusi pada sistem tradisional. Yang kedua, ketahanan. HDFS sebagai bagian dari ekosistem Adobe dinilai memiliki ketahanan tinggi, minimal resiko kegagalan hardware atau software. Dan yang ketiga, fleksibilitas. Data bisa disimpan dalam format apapun, baik structured atau unstructured. Selanjutnya akan disampaikan oleh Melisha. Oke. Next. Pengertian web crawler. Web crawler adalah suatu program script otomatis yang relatif simpel, yang dengan metode tertentu melakukan scan atau swear ke semua halaman internet untuk membuat indeks dari data yang dicarinya. Sehingga halaman
sehingga web crawler dapat dijadikan sebuah alat untuk mengambil konten-konten yang ditampilkan oleh halaman website. Kemudian konten-konten tersebut dikelompokkan dalam satu atau lebih atribut. Nama lain untuk web crawl adalah web speeder, web robot, bot, crawl, dan automatic indeker. Next. Proses crawling. Proses crawling dalam suatu website dimulai dari mendata seluruh URL dari website, menelusuri satu persatu, kemudian memasukkannya dalam daftar halaman pada indeks search engine, sehingga setiap kali ada perubahan pada website akan terupdate secara otomatis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Masta. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari fungsi crawling. Fungsi utama dari web crawler adalah untuk melakukan penjelajahan dan pengambilan halaman-halaman web yang ada di internet. Hasil pengumpulan situs web selanjutnya akan diindeks oleh mesin pencari sehingga mempermudah pencarian informasi di internet. Ada beberapa. Yang pertama, membandingkan harga. Web crawler bisa membandingkan harga dari suatu produk di internet, sehingga harga ataupun data dari produk tersebut bisa akurat. Jadi, saat Anda mencari suatu produk, harga produk tersebut akan langsung muncul tanpa perlu masuk ke website penjualnya. Yang kedua, data untuk tools analysis. Tools analisis website seperti Google Search Console dan Streaming Frog SEO mengandalkan web crawler untuk mengumpulkan data-datanya dan melakukan indexing, sehingga data-data yang dihasilkan selalu akurat dan terbaru. Dan yang terakhir ada data untuk statistik. Web crawler juga memberikan data-data yang penting yang bisa digunakan untuk website berita atau website statistik. Misalnya, hasil pencarian berita yang akan muncul di Google News. Untuk muncul di Google News, website memerlukan sistem aplikasi khusus yang akan di-crawl oleh web crawler nantinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi.